Oke, siang ini kita bahas presentasi dulu dari mahasiswa 3 kelompok. Kemudian seperti biasa diskusi ya, baru terakhir saya klarifikasi. Topiknya sebetulnya kalau dipecah ada 2 topik ya sekarang ya ini. Terkait dengan kerangka konsep ya, masalah penelitian, latar belakang, tujuan, DO, hipotesis banyak sebetulnya ya. Banyak topik-topik yang dibahas. Ya mudah-mudahan kelompok sudah siap semuanya. Eh, Materi saya juga sudah siap sebetulnya ya. Tapi dengan Anda mencari, Anda menulis, Anda presentasi, Anda membahas itu akan lebih mengena ya, lebih masuk gitu internalisasinya ya. Oke, silakan siapa yang mau jadi moderator, dipandu semuanya sampai diskusi selesai nanti. Ya, Ya baik, silakan. izin ya Bu. Ya, Ya baik, selamat siang Ibu Made dan teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Made selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian dan juga teman-teman yang sudah bergabung pada perkuliahan hari ini. Perkenalkan saya Amar selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Untuk materi pada hari ini yaitu akan dipresentasikan oleh 3 kelas ya. Nanti udah dibagi juga. Untuk kelas A ini ada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Lalu untuk kelas B, pertanyaan penelitian, kerangka konsep, lalu yang eksional. Langsung saja kepada kelas A, dipersilakan untuk share PowerPoint-nya. Ya, izin mewakilkan dari moderator ya. Ini anggota kelompoknya ada Fitria, Krisma, Salsabila, Salsabila Sania Balkis, sama Stephanie Carolina. Boleh di next? Waktunya 20 menit ya teman-teman, jangan lebih. Boleh dimulai? Ya, baik. Terima kasih Mut atas kesempatannya. Selanjutnya, yang pertama di sini materinya adalah latar belakang. Bisa di next. Ya, latar belakang masalah ini merupakan penjelasan yang tegaskan dari suatu masalah atau persoalan yang akan diteliti ataupun yang sedang diteliti. Latar belakang masalah ini berpatokan pada teoritis dan realistis dari suatu fenomena yang akan diangkat yang biasanya berbentuk edukasi di mana dimulai dengan uraian yang bersifat umum dan diakhiri dengan uraian yang bersifat khusus. Nah, wujud dari latar belakang ini biasanya dalam bentuk faktor yang menyebabkan kemunculannya suatu masalah, di mana dimulai dari masalah yang akan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan sejumlah faktor atau variabel yang memiliki probabilitas munculnya suatu masalah sebagai pembuka pada umumnya diuraikan mengenai rasional atau alasan mengapa peneliti tertarik pada untuk mengangkat suatu judul ataupun masalah yang mau diteliti. Jadi next.
Lalu di sini ada langkah-langkah dalam menyusun latar belakang masalah. Yang pertama, uraikan mengenai alasan yang mendorong kita atau seorang peneliti uh, dalam menentukan masalah tertentu. Jika uh, jika yang diteliti misalnya ada contohnya macam-macam ya teman-teman, mungkin ada kinerja pegawai dan yang lain-lain. Lalu yang kedua ada paparkan gejala-gejala yang aktual di lokasi penelitian. Lalu diperkuat dengan acuan teoritis yang menunjukkan bahwa gejala-gejala dari aktual ini menjadi bagian dari penelitian. Lalu yang ketiga ada sajikan beberapa faktor atau variabel yang menurut teori potensial yang mendorong terjadinya suatu masalah dari yang akan diteliti. Lalu yang keempat sebagai penutup, tegakkan ketertarikan kita dan perlunya meneliti masalah tersebut ditinjau dan ditinjau dan perspektif faktor-faktor atau variabel-variabel penyebabnya. Bisa di next. Ya, di sini teman-teman bisa melihat contoh dari latar belakang ya, teman-teman. Bisa di next. Ya, selanjutnya di sini ada rumusan masalah, boleh di next slide. Jadi rumusan masalah itu merupakan penegasan dari adanya kesenjangan antara aspek-aspek teoritis dan aspek-aspek realistis mengenai fenomena yang akan diangkat nantinya. Nah, rumusan masalah ini dalam penelitian biasanya berbentuk kalimat pertanyaan. Untuk masalah sendiri ini dapat dibentuk dari sekitar kita, bahkan masalah yang melekat pada diri kita pun ini nantinya bisa diangkat untuk menjadi masalah yang akan dibawa gitu. Lalu di sini ada contoh-contoh kalimat prolog sebelum membuat kalimat pada rumusan masalah. Yang pertama, berdasarkan uraian dalam latar belakang, dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang kedua, uraian ringkasan dalam latar belakang masalah di atas memberi dasar bagi penelitian untuk merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Yang ketiga, dengan memperhatikannya latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Dan yang keempat, dengan merujuk pada contoh pembatasan masalah di atas, maka dapat diberikan contoh rumusan masalah sebagai berikut. Boleh di next slide. Ya, di sini ada contoh dari rumusan masalah di kelompok ngambil dari salah satu skripsi yang ada di Poltekkes. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Boleh di next slide. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai. Juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam satu penelitian. Kata-kata dari tujuan penelitian mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas masalah penelitian yang akan diajukan. Dalam artian lain, tujuan penelitian itu adalah suatu indikasi ke arah mana penelitian itu dilakukan atau data-data serta informasi apa yang ingin dicapai dari penelitian itu. Kemudian ada tujuan penelitian, biasanya dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum ini adalah sebuah keinginan pencapaian yang secara menyeluruh dari penelitian yang sedang dikaji. Yang pertama itu untuk mendapatkan penemuan pengetahuan baru dari penelitian. Yang kedua untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Contohnya ini seperti untuk menguji faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi. Lalu tujuan yang kedua itu ada tujuan khusus. Tujuan ini biasanya menggunakan kata kerja operasional dalam penyampaiannya sehingga dapat diukur ketercapaiannya dengan jelas. Tujuan khusus juga biasanya sebagai penjabaran dari tujuan penelitian umum. Contohnya itu yang pertama untuk mengidentifikasi faktor aktivitas fisik terhadap kejadian hipertensi. Yang kedua untuk mengidentifikasi faktor makanan terhadap kejadian hipertensi.
Dan yang ketiga contohnya itu untuk mengidentifikasi faktor stres terhadap kejadian hipertensi. Selanjutnya, pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk menemukan suatu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan bagi manusia dan lingkungannya. Menurut beberapa ahli, ada 3 tujuan penelitian, yaitu yang pertama ada tujuan eksploratif, yaitu suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan untuk menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum ada. Misalnya itu seperti penelitian tentang manfaat ekstra kayu manis untuk masalah diabetes dalam tubuh manusia. Lalu yang kedua ada tujuan verifikatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk membuktikan atau menguji kembali kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Misalnya itu seperti membuktikan manfaat ekstra belimbing wulu sebagai antibakteri. Dan yang terakhir ada tujuan pengembangan, yaitu untuk menggali lebih dalam atau mengembangkan suatu penelitian atau pengetahuan yang telah ada. Misalnya itu penelitian mengenal manfaat ekstra kulit manggis untuk masalah diabetes yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti seberapa efektif ekstra kulit manggis untuk mengatasi masalah diabetes pada kelompok umum tertentu. Cukup dari kelompok, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kelompok kelas A yang sudah memaparkan materinya. Dilanjut untuk kelas B. Bisa langsung ke materinya aja. Baik, izin moderator. Atas lagi. Baik, kemudian di sini kelompok kelas B akan menjelaskan pertanyaan penelitian. Pertanyaan suatu penelitian adalah suatu pertanyaan yang singkat, jelas, dan interrogatif yang dijelaskan dalam bentuk simple, present tense, atau saat sekarang, dan melibatkan satu atau lebih variabel. Research question berguna untuk menjelaskan suatu variabel, menguji hubungan antar variabel, dan menentukan perbedaan antara dua atau lebih sehubungan dengan variabel tertentu. Nah, di sini itu Branch and Grove mengemukakan 5 pertanyaan yang perlu dijawab sebelum merumuskan pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa yang salah atau yang perlu diperhatikan pada situasi ini? Yang kedua, di mana letak kesenjangannya? Yang ketiga, informasi apa yang dibutuhkan untuk mencari masalah ini? Yang keempat, perlu melakukan tindakan pelayanan di klinik. Yang kelima, perubahan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, di sini ada syarat-syarat pertanyaan penelitian yang baik. Pertanyaan penelitiannya itu harus satu variabel itu tergantung satu variabel bebas. Terus kedudukan pertanyaan itu ada pertanyaan pertama itu mampu dijawab secara konklusif oleh peneliti, kemudian pertanyaan tambahan tidak bisa dijawab secara konklusif oleh penelitian, kemudian tidak menjadi dasar perhitungan. Terusnya next. Nah, di sini ada syarat pertanyaan penelitian yang baik lagi. Yang pertama itu dibuat dalam kalimat tanya, kemudian bersifat khas atau menyebutkan variabel penelitian. Jadi penelitian itu harus dijelaskan secara jelas ya. Terus dalam satu pertanyaan itu mencari hubungan antar variabel hanya terdapat satu variabel tergantung. Terus bila variabel bebas lebih dari satu, maka pertanyaan penelitian boleh disatukan. Terusnya bila variabel tergantung lebih dari satu, maka pertanyaan penelitian hendaknya itu dipisah. Next.
Ya, bisa dilanjut, teman-teman. Baik, selanjutnya kerangka konsep. Kerangka konsep itu pendahuluan dari sebuah masalah penelitian dan itu merupakan refleksi dari variabel-variabel yang diteliti. Nah, kerangka konsep ini hubungan antara konsep-konsep yang mau diamati atau diukur dengan melalui penelitian yang dilakukan. Terus kerangka konsep biasanya itu dibuat berdasarkan literatur dan juga teori yang sudah ada. Selanjutnya, kerangka konsep itu bertujuan untuk mensintesis atau membimbing atau mengarahkan penelitian serta menjadi panduan untuk analisis dan juga intervensi. Kerangka konsep akan menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dengan yang dibuat oleh peneliti seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya dijelaskan dalam bentuk bagan sehingga jelas hubungan antar. Next. Ya, selanjutnya ada landasan pemilihan kerangka konseptual. Yang pertama itu kita harus berpikir deduktif, yaitu berarti menganalisis teori, konsep, prinsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, setiap peneliti ini biasanya harus membuat analisis secara hati-hati dan kritis untuk menelaah perpustakaan yang berhubungan dengan subjek penelitian. Yang kedua, berpikir induktif, yaitu adalah menganalisis penelusuran hasil penelitian orang lain yang mendahului yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya ada landasan yang ketiga itu dengan merumuskan permasalahan atau dengan menetapkan tujuan penelitian atas dasar sintesis dari analisis landasan pertama dan kedua dengan cara berpikir secara kreatif, inovatif. Nah, selanjutnya ada langkah membuat eh, kerangka konseptual, yaitu pertama harus selektif dan dengan definisi konsep. Lalu selanjutnya ada dengan mengembangkan dengan pertanyaan yang berhubungan. Selanjutnya, nah ini ada contoh dari kerangka konsep. Bisa dilihat kalau misalnya diambil adanya stres pada remaja. Kita ambil kerangka konsepnya dengan eh, biasanya dengan di titik-titik ini, yang kotak ada titik-titik itu biasanya yang tidak diuji. Namun untuk yang di kotak ini biasanya itu adalah yang dikaji atau dipeliti. Jadi di sini misalnya contoh adanya hubungan dari stres remaja. Nah, kita harus akuin nih, kita mau melakukan apa saja yang dilakukan. Misalnya kita mengkaji dari coping stresnya, bagaimana remaja itu mengambil coping coping untuk menangani stres, misalnya dengan bermain game online. Nah, ini bisa dilihat dengan game online ini misalnya seperti apa. Nah, ini yang untuk titik-titik ini tuh maksudnya kayak ada penelitian yang sebelumnya diambil, namun ini nih tidak diteliti lagi oleh peneliti yang saat ini. Lalu ini misalnya ada adanya stres karena akibat perubahan fisik pada remaja. Nah, ini bisa dilihat kerangka konsepnya berarti kita ambil dari sumber stresnya dulu yang remaja itu alami, misalnya dari tugas atau adanya penurunan motivasi yang mengalami perubahan fisik atau fisikis pada remajanya itu. Lalu kita dilihat dari stres ini akan menimbulkan hormon FSH dan hormon LH-nya menjadi tinggi misalnya atau adanya gangguan. Nah, itu dengan dibuktikan ada faktor-faktornya seperti berat badan mungkin meningkat, lalu ada aktivitas atau menurun, aktivitas fisik, stres atau paparan lingkungan yang mempengaruhi terhadap eh, sirkulasi menstruasinya. Jadi ini dikaji gimana caranya mengkaji hubungan siklus menstruasi pada remaja akibat dari stres. Nanti didapatkan hasil yaitu siklus menstruasinya itu normal atau tidak normal. Lanjut. Ya mungkin sekian pemaparan dari kelas B. Saya kembalikan kepada moderator.
Ya, baik. Terima kasih ya kelas B yang sudah memaparkan mengenai pertanyaan penelitian dan juga kerangka konsep. Selanjutnya, kepada kelas RKI untuk memaparkan hipotesis dan juga definisi operasional. Oke, ini untuk nama anggotanya ya, bisa langsung ke materi. Ya, izin masuk. Untuk selanjutnya ini hipotesis penelitian. Next. Apa itu hipotesis? Menurut Ismail dan Hartanti, hipotesis adalah satu kesimpulan sementara yang belum final. Jawaban sementara, dugaan sementara yang merupakan konstruk peneliti terhadap masalah penelitian yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel. Hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara dari masalah suatu penelitian. Hipotesis hanya disusun pada jenis penelitian inferensial, yakni jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri dari rumusan hipotesis. Yang pertama itu hipotesis dinyatakan dalam kalimat pernyataan atau declarative statement, bukan kalimat tanya. Statement tersebut sebagai pandangan peneliti berdasarkan hasil kajian teori yang sudah digunakan. Yang kedua ini, peneliti harus konsisten atau tidak berubah-ubah mengenai isi hipotesisnya. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan kajian yang mendalam tentang teori yang akan digunakan dalam menyusun hipotesisnya. Selanjutnya ini dalam penelitian, eksperimen hipotesis berisi pernyataan mengenai efektivitas perbedaan atau pengaruh dari suatu variabel ke variabel yang lain. Dalam hipotesis ini setidaknya ada dua variabel yang diteliti. Yang selanjutnya itu hipotesis harus dapat diuji atau testable. Selain menjelaskan tentang cara atau teknik pengukuran masing-masing variabel yang akan diteliti, dalam bagian metodologi penelitian juga harus menjelaskan teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Next. Selanjutnya ada macam hipotesis. Yang pertama ini ada hipotesis tanpa arah atau dua arah. Hipotesis tanpa arah merupakan rumusan kalimat hipotesis yang berisi pernyataan hanya mengenai adanya hubungan atau adanya perbedaan tanpa menjelaskan arah hubungan yang ada di antara variabel yang diteliti apakah berarah ke positif ataukah berarah ke negatif. Sebagai contoh, misalkan ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Nah, dalam contoh kalimat tersebut kan tidak dijelaskan hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar ini apakah ke arah negatif ataukah ke arah positif. Gitu. Kalau yang hipotesis arah ini sebaliknya dari hipotesis tanpa arah. Hipotesis arah pada umumnya disusun sebagai pernyataan yang menunjukkan arah hubungan atau perbedaan dari dua variabel yang diteliti. Sebagai contoh, semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka prestasi siswa juga semakin tinggi. Nah, di sini kan ada hubungan yang positif antara motivasi belajar dan juga prestasi siswa. Next. Selanjutnya ada cara menyusun hipotesis. Seperti yang dinyatakan oleh Azwar bahwa dalam merumuskan suatu hipotesis itu oleh ada dua cara. Yang pertama ini adalah dengan membaca dan menelaah ulang atau mereview teori atau konsep-konsep yang membahas mengenai variabel-variabel penelitian serta hubungan dari variabel-variabel tersebut. Cara ini sering disebut sebagai proses berpikir deduktif. Untuk cara yang kedua ini, dengan membaca dan mereview hasil atau temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Nah, hal ini disebut sebagai proses berpikir induktif. Next. Nah, setelah menelaah teori-teori maupun temuan-temuan hasil penelitian, peneliti dapat merumuskan hipotesis penelitian yang hasil kajian teori maupun temuan hasil penelitian tersebut merupakan bekal untuk landasan
peneliti dalam menyusun hipotesis. Oleh karena itu, pada umumnya hipotesis kan diletakkan setelah penelitian menelaah teori, konsep maupun temuan hasil penelitian, yakni pada bagian akhir bab 2 dari suatu laporan penelitian. Selanjutnya, hipotesis yang telah disusun perlu dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan teknik analisis statistik lanjut. Penilaian teknik analisis statistik tersebut tergantung juga dari beberapa hal, yakni jenis penelitian, tujuan penelitian, dan jenis skala data pada masing-masing variabel. Selanjutnya, dalam perumusan hipotesis secara statistik, dinyatakan melalui simbol-simbol. Ada dua, yaitu hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif, yang ditulis selalu berpasangan. Jika salah satunya ditolak, maka yang lain pasti diterima, sehingga dapat dibuat keputusan yang tegas, yaitu kalau hipotesis nolnya ditolak, maka hipotesis alternatifnya ini diterima. Dengan dipasangkan itu, maka dapat dibuat keputusan yang tegas, mana yang diterima dan juga mana yang ditolak. Next. Nah, di bawah ini merupakan contoh pernyataan yang tepat yang dapat dirumuskan sebagai hipotesis statistik. Dalam suatu penelitian eksperimen berjudul pengaruh model pembelajaran tradisional terhadap kemampuan sosial siswa, maka rumusan hipotesis statistik disusun sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis nol ini tidak ada pengaruh model pembelajaran tradisional terhadap kemampuan prososial siswa. Untuk hipotesis alternatifnya ini ada pengaruh model pembelajaran tradisional terhadap kemampuan prososial siswa. Jadi bertolak belakang. Next. Baik, selanjutnya ada definisi operasional ya. Bisa di next. Sebenarnya apa sih definisi operasional itu? Definisi operasional itu adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian. Nah, tujuan kita menyusun definisi operasional itu untuk apa sih? Untuk memperjelas gitu pemahaman tentang variabel yang akan diteliti, untuk mempertegas si variabel itu dengan bahasa sendiri. Nah, terus gimana sih cara menyusun definisi operasional ini? Bisa di next. Jadi ada 3 cara ya untuk menyusun definisi operasional ini. Yang pertama ini yang menekankan kegiatan apa yang perlu dilakukan. Ini bisa disebut juga dengan definisi operasional tipe A ya, yang mana tuh disusun berdasarkan kondisi atau kegiatan. Misalnya, contoh dari variabel konflik. Ini bisa didefinisikan ya sebagai keadaan yang dihasilkan dengan menempatkan 2 orang atau lebih pada situasi di mana masing-masing tuh punya tujuan yang sama. Tapi cuma 1 orang yang bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua ini menekankan pada bagaimana kegiatan itu dilakukan. Ini bisa disebut juga dengan tipe B, definisi operasional tipe B atau pola 2. Misalnya ada variabel orang pandai. Ini bisa didefinisikan sebagai orang yang memiliki ingatan yang kuat gitu, atau orang yang mendapatkan nilai-nilai yang tinggi di sekolah. Terus yang ketiga ini yang menekankan sifat-sifat statis yang didefinisikan. Maksudnya orang-orang yang sifat-sifat statis itu sifat-sifat yang terlihat di permukaan gitu. Oke, next. Ini bisa dilihat ada contoh dari definisi operasionalnya. Ini dari variabel penyakit jantung koroner. Di kolom definisi operasional ini kan peneliti dia menjelaskan tentang definisi dari penyakit jantung koroner ini dengan bahasa si peneliti itu sendiri. Terus nanti di bagian cara ukurnya itu cara ukur untuk mengukur penyakit jantung koroner ini dengan cara tes EKG. Terus di alat ukurnya itu memakai kuesioner Coboard. Di hasil ukur memakai PJK.
Sekian mungkin yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan, kami kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih ya kelas RKI yang sudah menjelaskan materinya. Dikarenakan pemaparan materi sudah selesai, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Ya, di sini sudah ada Farda yang ingin bertanya, dipersilakan Farda. Ya, terima kasih moderator. Saya Farda dari kelompok 3, izin bertanya pada kelompok kelas A. Pertanyaannya itu, apa perbedaan antara tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian? Lalu, apakah keduanya saling berkaitan? Terima kasih. Ya, terima kasih Farda atas pertanyaannya. Ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya, teman-teman yang lain, masih adakah yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk raise hand. Dari kelas B ataupun RKI bagaimana? Ya, baik. Sambil menunggu yang bertanya, mungkin dari kelompok kelas A bisa menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Farda. Ya, kepada Risma dipersilakan. Ya, izin masuk moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Farda Damayanti. Eh, Tujuan penelitian ini kan merupakan pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian. Nah, tujuan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk kalimat yang konkret dan dapat diukur. Sedangkan pernyataan penelitian ini merupakan kalimat tanya yang dirumuskan untuk menggali lebih dalam mengenai isu yang diteliti. Pernyataan ini kan berfungsi untuk memfokuskan penelitian dan memberikan arah dalam pengumpulan data atau singkatnya itu sesuai yang sudah dijelaskan tadi oleh kelompok. Nah, lalu apa hubungannya atau keterkaitannya? Jadi tujuan penelitian ini dan pernyataan penelitian ini saling berkaitan erat, di mana penelitian biasanya muncul dari tujuan penelitian. Dengan kata lain, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penelitian perlu merumuskan pernyataan-pernyataan yang akan dijawab melalui penelitiannya. Eh, Pernyataan penelitian in, pernyata, Pertanyaan penelitian dapat dianggap sebagai langkah awal dalam proses penelitian yang mengarah pada pencapaian tujuan. Setelah pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab, penelitian dapat mengevaluasi apakah tujuan penelitian telah tercapai atau tidak. Dengan demikian, meskipun tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian ini memiliki perbedaan dalam bentuk dan fungsi, keduanya saling melengkapi dan berkontribusi pada keberhasilan penelitian secara keseluruhan. Apakah sudah terjawab? Sudah. Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Risma dan juga Farda yang sudah bertanya maupun sudah menjawab. Dipersilahkan kembali kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Bisa raise hand terlebih dahulu.
Izin Ibu, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, Bu. Apakah bisa diserahkan ke Ibu? Iya, baik. Ya, bentar saya. Oke ya, tadi sudah disajikan oleh 3 kelompok. Ya, masing-masing sudah memaparkan sesuai dengan pemahamannya ya. Hanya yang perlu saya komentari, kalau menyajikan sesuatu, PowerPoint presentasinya itu harus enak dipandang ya. Harus eye catching. Tulisannya tidak kecil banget gitu. Terus tulisannya bisa dibaca. Ya, kalau tulisannya putih, latar belakangnya jangan yang krem seperti itu. Pasti nggak akan kelihatan. Jadi saya sampai melotot-melotot tadi yang lihat itu. Jadi itu tampilan presentasi itu menarik ya. Menarik karena nanti kalau Anda menyajikan paparan, proposal, entah itu laporan hasil sidang, itu harus enak dibaca oleh penguji ya. Kalau belum apa-apa pengujinya udah sepet matanya ngeliat gitu udah males gitu ya. Jadi upayakan, ini latihan Anda presentasi ya. Harus sampai tampilannya itu bisa dibaca dan juga menarik. Ya. Kemudian ada yang saya klarifikasi terkait apa yang Anda paparkan ya, biar nggak salah. Pemahamannya tadi, kalau tidak salah, bentar saya nyatet ini ya. Tadi yang disajikan oleh kelompok B ya, kerangka konsep ya. Kelompok B ya. Yang disajikan itu bukan kerangka konsep, tetapi kerangka teori. Ya, itu rangkaian dari bab 2. Kalau nanti Anda menulis proposal. Rangkaian dari teori atau konsep yang Anda masukkan di dalam tinjauan pustaka. Diakhiri dengan kerangka teori. Ya, Anda hubung-hubungkan tuh teori-teori yang mendukung variabel yang diteliti. Ya. Kalau kerangka konsep itu isinya adalah variabel yang akan diteliti. Ya, itu isinya. Ya, biasanya variabel-variabel mana yang di cross misalnya. Kalau dia hubungan, berarti dihubungkan 2 variabel. Atau mungkin ada hubungannya juga dengan karakteristik pasien. Nah, itu juga dituangkan di dalam kerangka konsep. Ya. Jadi, biar nggak salah persepsi ya. Nanti bisa lihat contohnya nanti kerangka konsep seperti apa. Kemudian definisi operasional. Definisi operasional tidak lagi ada menurut si A, si B, nggak begitu. Namanya definisi operasional. Sudah dioperasionalkan oleh peneliti. Ya, dirumuskan yang bisa diukur. Ya, definisinya. Karena nanti kan diukur variabel itu. Variabel itu didefinisikan dan bisa diukur dengan alat ukur nanti. Dan cara ukurnya seperti apa gitu. Sehingga dihasilkan hasil ukur seperti apa. Gitu ya. Jadi nggak lagi ditulis sama Anda tadi pakai referensi itu ya dalam kurung menurut siapa gitu. Kita benar menggunakan referensi tapi kita sudah operasionalkan definisinya. Ya, yang bisa diukur. Karena kadang-kadang definisi dari teori itu kan masih di awang-awang. Ya, banyak yang di awang-awang. Nggak bisa diukur nanti. Susah nanti Anda menelitinya. Susah untuk mengukur variabelnya. Ya.
Terus di dalam DO tadi yang dijabarkan, terutama apa ya, yang terakhir itu skala ukur. Skala ukur bukan kategorik numerik lagi yang ditulis di situ, ya. Skala ukurnya itu apakah dia ordinal, nominal, apalagi Anda tahu? Selain itu, ordinal, terus apa lagi? Anda udah belajar kan? Rasio, Ibu. Apa lagi? Selain ordinal. Nominal, apa? Rasio, satu lagi apa? Ada 4. Skala Interval ukur. bukan, Bu? Hah? Interval. Iya, benar. Pinter tuh Amar tuh. Itu yang ditulis, bukan kategorik numerik. Ya, kategorik itu skala ukurnya apa? Ordinal apa nominal? Kalau yang numerik itu skala ukurnya apa? Rasio apa interval gitu ya. Saya meluruskan ya, biar Anda nggak salah nanti pada saat merumuskan DO. Nanti ada contohnya. Oke, saya share screen aja kalau gitu ya. Terkait latar belakang ya. Udah kelihatan belum? Sudah, Ibu. Oke. Saya tidak akan bahas detail satu-satu ya. Anda bisa baca nanti. Intinya saja. Latar belakang. Apa sih yang harus ada di latar belakang? Tadi teman-temannya sudah menyampaikan. Ya, paling tidak dia memuat pentingnya masalah diteliti. Kenapa sih penting? Anda membuat latar belakang. Ini adalah kunci ya. Fenomena yang Anda gambarkan di dalam latar belakang itu. Kenapa masalah ini penting diteliti? Ada tidak penelitian sebelumnya tentang itu? Ya, jadi harus dijustifikasi juga dengan hasil-hasil penelitian yang lalu. Makanya di latar belakang itu harus dikuatkan dengan hasil penelitian, dengan data-data statistik apa gitu ya. Terutama yang dari umum ke spesifik. Ya, di atas dulu Anda jabarkan secara umumnya seperti Pak, deduktif sama induktif ya. Apa sih misalnya data-data statistik yang mendukung masalah itu ya, kenapa penting itu harus dijustifikasi dengan banyak hal. Akibat jika tidak ditangani seperti apa manfaat praktisnya dari masalah itu jika diselesaikan. Ya, ada rumusan masalah pokok juga ada di situ ya. Nah, ini memuat penjelasan ya. Harus sistematis. Jadi Anda membuat latar belakangnya juga harus sistematis dari umum ke khusus tadi ya. Jadi jangan bolak-balik gitu. Seringkali mahasiswa menyusun latar belakang itu suka ntar di atas sudah induktif, bawahnya deduktif gitu. Bawahnya umum. Nah itu tuh harus sistematis Anda menulisnya dari atas ke bawah. Sehingga enak dibaca. Nah ini rumusan masalah. Dari topik penelitian ini ya, nggak usah ya. Untuk pemilihan topik juga, Anda sudah belajar ya bagaimana pemilihan topik ya. Topik penelitian. Ini masalah penelitian, sesuatu yang menarik untuk diteliti. Anda kan praktek di rumah sakit, sudah ya praktek ya? Di rumah sakit sudah kan? Sudah, Bu. Praktek di puskesmas sudah belum? Sudah, Bu, waktu itu di maternitas. Praktek di panti sudah belum? Belum, Bu. Belum. Praktek di keluarga belum? Baru mau ya? Iya, Ibu. Iya. Dari sana, Anda itu nanti akan melihat fenomena yang ada. Ya, dari praktek yang Anda lakukan itu. Melihat fenomena dari asuhan keperawatan yang dilakukan kepada pasien. Ada apa sih sebenarnya? Nah, dari sana nanti Anda tertarik untuk meneliti apa? Ya, sesuai dengan bidang keilmuannya. Makanya nanti dibagi-bagi berdasarkan bidang keilmuan ya.
area penelitian Anda. Jadi sesuatu masalah itu adalah sesuatu yang menarik untuk diteliti. Ya, sebagai dasar kenapa Anda melakukan penelitian. Ya, masalah berasal dari fenomena yang biasa terjadi. Atau mungkin Anda baca jurnal-jurnal. Ya, kenapa Anda disuruh baca jurnal dulu tuh? Sebelum merumuskan judul penelitian gitu ya. Anda harus membaca jurnal, Anda harus melihat fenomena, setelah komplit itu baru Anda rumuskan ya masalahnya, kemudian Anda buat judul penelitiannya seperti apa, Anda tertarik dengan area apa. Ya, masalahnya banyak sekali masalah ya, bisa persepsi, bisa kebutuhan, bisa keinginan, sikap, kepuasan. Seringkali mahasiswa saya jarang melihat mahasiswa melakukan penelitian yang terkait intervensi karena waktunya sempit ya. Jadi lebih banyak yang cross-seksional, ya, menghubungkan dua variabel. Nggak apa-apa, ini kan pembelajaran. Yang penting Anda paham, apa itu variabel, apa itu masalah. Nah, sumber masalah ini bisa dari pengalaman, bisa dari situasi nyata yang saya katakan tadi itu. Anda melihat dari praktek di mana-mana, ya, terdapat penyimpangan antara rencana dengan kenyataan. Ya. Bisa bersumber juga dari buku atau hasil penelitian sebelumnya yang Anda baca-baca. Ya. Bisa dari referensi. Nah, ini berdasarkan pengalaman tadi bisa dari kepustakaan, bisa dari mata kuliah yang Anda dapatkan selama ini, bisa dari jurnal, buku majalah, bisa membaca skripsi, disertasi, atau tesis orang, bisa juga dari ahli, contohnya profesor atau teman, atau dosen mungkin ya. Itu bisa sumber-sumbernya. Nah, ini identifikasi masalah ya. Anda mengidentifikasi bisa dari berbagai macam, ya terutama panca indera ya. Untuk melihat ada kesenjangan nggak antara, ada gap nggak antara harapan dan kenyataan. Nah ini pentingnya masalah ya, nggak usah saya ini kan ya. Apa pertimbangan yang Anda perlu pertimbangkan dalam merumuskan masalah? Apakah masalah itu sesuatu yang baru, menarik, atau menimbulkan rasa ingin tahu? Biasanya ini yang kunci utamanya ya. Anda tertarik dengan masalah itu dan Anda ingin tahu lebih banyak. Makanya Anda lakukan penelitian. Benar nggak sih masalah itu? Benar nggak sih ini ada solusinya? Ya, kalau Anda sampai intervensi mungkin kita akan dapatkan solusi. Oh ternyata betul. Dengan intervensi teknik relaksasi apa namanya 5 jari ya itu bisa mengurangi stres. Nah, itu mungkin penyelesaian suatu masalah. Oh ternyata benar, ternyata ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kesepian yang dialami oleh lansia. Contohnya seperti itu. Apakah masalah itu sesuai dengan bidang ilmu tentunya ya? Apakah dengan metode tertentu dapat dikumpulkan data yang diperlukan? Ya, apakah calon peneliti dapat menanggung segala pembiayaan? Ini sampai pembiayaan ya nanti kalau Anda meneliti kan ke lapangan, mungkin kalau Anda sendiri yang ngumpulin data dan sebagainya itu nggak keluar masalah, biaya. Tapi kalau ngasih souvenir misalnya ke responden ya itu mungkin yang keluar biaya ya, sama kaji etik yang keluar biaya tentunya. Nah, masalah itu perlu dibatasi. Jangan Anda merumuskan masalah yang terlalu luas, ya, sehingga sulit nanti untuk dijawab, dicari solusinya. Ya, harus difokuskan, dibatasi ke inti masalahnya sebetulnya apa. Jadi harus fokus. Ya, ini cara memilih masalah. Ya, apakah layak untuk diteliti? Apakah cukup dana waktu Anda untuk meneliti? Ya, misalnya Anda dikasih waktu 1 bulan gitu, atau 2 minggu ya. Tapi Anda ingin mengatasi suatu permasalahan dengan melakukan intervensi
yang harusnya intervensi itu dilakukan 4 kali minimal, sekali dalam seminggu, itu kan sebulan. Kan nggak mungkin gitu ya. Jadi harus menyesuaikan juga dengan waktu dan kemampuan dana yang Anda miliki. Ya, karena ini kan mandiri ya, mahasiswa nanti melakukan penelitian tuh pasti dananya mandiri. Oke. Nah, tujuan penelitian ya, untuk apa meneliti masalah tersebut, tujuannya apa, ungkapkan sesuai rumusan masalah. Jadi ada keterkaitan ya, tujuan dengan masalah ya. Tujuan sebaiknya singkat dan padat dan sebaiknya disesuaikan dengan rumusan masalah. Ya, tujuan itu harus dijabarkan ya. Misalnya Anda melihat hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kesepian tadi. Jadi variabel itu harus ada. Anda identifikasi dulu gambaran tentang dukungan keluarga, Anda identifikasi juga gambaran tentang kesepian, baru Anda cari hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kesepian, gitu ya. Itu rumusan tujuannya. Karena nanti di kesimpulan itu harus melihat tujuannya tercapai tidak. Ya, itu disimpulkan nanti sesuai menjawab tujuan yang Anda tuliskan dalam penelitian. Oke. Nah, gunaannya mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa, memprediksi sesuatu yang akan terjadi, memperbaiki suatu kondisi dan menjelaskan ya. Biasanya lebih banyak Anda karena deskriptif ya, deskriptif analitik. Jadi menghubungkan dua variabel itu paling banyak ya. Nah, pertanyaan penelitian ini harus eksplisit ya. Anda sesuaikan dengan tujuan. Nanti pertanyaannya misalnya tujuan ada 4 ya, pertanyaannya nanti Anda rumuskan ada 4. Ini karakteristik pertanyaan, layak, kemudian menarik, kemudian spesifik ya, harus singkat, dan fokus pertanyaannya tentu sesuai dengan inti masalahnya, relevan, dan etis. Harus bersifat etis, tidak membahayakan atau melanggar hak orang atau organisasi manapun. Nah, ini contoh pertanyaan penelitian. Apa saja rencana yang digunakan dosen untuk mengembangkan pembelajaran di kelas? Yang eksploratif, bagaimana metode pembelajaran yang digunakan dosen untuk mengembangkan kualitas mahasiswa dalam menyerap pengetahuan. Kemudian eksplanatif, bagaimana dampak metode pembelajaran ceramah pada hasil pembelajaran. Ya. Nah, ini bisa contoh-contoh dari penelitian, pertanyaan penelitian yang Anda rumuskan. Oke, itu latar belakang, tujuan, rumusan masalah ya. Saya lanjutkan dulu dengan kerangka konsep ya. Nah, ini hubungan kaitan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain. Artinya terkait dengan variabel yang akan diteliti ya, yang akan diukur. Kita lihat langsung ke ini mengarah pada variabel-variabel yang diteliti. Bentar ya. Kalau ini variabel ya. Nah, kerangka konsepnya cukup seperti ini ya. Misalnya ya, Anda membahas tentang hubungan antara metode pembelajaran e-learning dengan prestasi mahasiswa. Anda jelaskan kerangka konsepnya cukup seperti ini. Hubungan dua variabel. Kalau Anda melihat juga karakteristik mahasiswa,
Ya, karakteristik mahasiswa misal jenis kelamin, usia, kemudian latar belakang apa ya, latar belakang pendidikan sebelumnya misalnya ya. Anda tinggal tulis variabelnya itu di sini ya, sejajar dengan metode pembelajaran ini. Hubungkan juga dengan prestasi mahasiswa. Ya, di kiri ya, di kiri ini merupakan variabel bebas ya atau independent variabel. Yang ini prestasi mahasiswa adalah variabel terikat, dependen. Nah, ini ada juga variabel moderator. Ya, variabel ini yang mempengaruhi hubungan antara metode pembelajaran e-learning dengan prestasi mahasiswa. Tapi ini ya mungkin tidak untuk nurse ya, tidak untuk sarjana terapan karena harus ada uji nih. Ini yang sering disebut confounding variabel, variabel pengganggu ya. Karena ini ada ujinya, uji variabel confounding itu agak sulit ya nanti ujinya. Biasanya kalau misalnya hanya hubungan saja, ini tidak ada. Kalau Anda menilai juga mengukur karakteristik tidak di sini, tidak di tengah-tengah ini. Dia bukan merupakan variabel confounding, tapi dia merupakan variabel independen sehingga ditaruhnya sejajar di kiri ya. Sejajar di kiri dengan metode pembelajaran e-learning. Sama-sama mempengaruhi prestasi mahasiswa. Ya, selain metode pembelajaran e-learning, karakteristik juga berpengaruh. Oh, misalnya ternyata yang mahasiswa perempuan tuh prestasi mahasiswanya itu lebih tinggi gitu. Lebih pintar-pintar contohnya ya. Ternyata IPK-nya itu lebih bagus. Nah, misalnya seperti itu. Itu juga berpengaruh terhadap prestasi selain metode pembelajaran. Nah, sekarang hipotesis. Hipotesis tadi sudah digambarkan oleh kelompok ya. Sudah bagus ya. Hipotesis itu dugaan sementara. Nah, dugaan sementara ini Anda rumuskannya berdasarkan teori atau belum menggunakan fakta karena Anda belum turun ke lapangan. Hipotesis ini dirumuskan hanya menduga bahwa secara teori ada hubungan antara metode pembelajaran dengan prestasi mahasiswa. Berarti saya menggunakan hipotesis apa kalau ada hubungan? Hipotesis nol apa hipotesis alternatif? Halo? Tadi temannya udah menjelaskan? Kelompok C mana kelompok C? Kalau ada hubungan itu hipotesis apa namanya? Halo? Kok nggak ada yang jawab? Nggak ada yang bisa jawab? Kalau saya merumuskan ada hubungan antara metode e-learning dengan pembelajaran prestasi mahasiswa, itu hipotesis apa? H0 apa HA? HA, Ibu. HA, Ibu. Iya, betul. Biasanya kami dosen yang biasa meneliti itu lebih senang menggunakan hipotesis HA alternatif ya. Karena secara teori itu berhubungan. Walaupun nanti mungkin hasilnya, faktanya, kenyataannya itu tidak berhubungan, nggak masalah. Namanya juga dugaan sementara kan. Nanti dikuatkan dengan hasil riset. Ya. Ini hipotesis menghubungkan dua variabel ya. Kalau Anda hanya melihat gambaran deskriptif, Anda ingin melihat gambaran tentang prestasi mahasiswa saja yang ada di sarjana terapan. Itu nggak bisa Anda rumuskan hipotesis. Ya, karena cuma satu variabel. Hipotesis itu harus minimal dua variabel. Seperti tadi, Anda melihat hubungan antara metode pembelajaran dengan prestasi mahasiswa. Ya, ini jenis hipotesis tadi, H0 HA, ya H0, kemudian HA-nya hipotesis kerja. Ya, ini nggak usah lagi saya. Ini
tidak ada hubungan itu H0 ya. Kalau ada hubungan itu HA. Nah, hipotesis itu kan harus diuji dengan uji statistik ya. Nanti Anda uji statistiknya apa? Kalau hubungan dua variabel ya Anda bisa uji statistiknya apakah datanya numerik atau kategorik. Nah, itu Anda belajar uji-uji ya. Nanti ada yang ngasih dosennya. Apakah uji chi-square? Uji chi-square itu kalau kategorik datanya, kemudian uji korelasi person misalnya itu kalau datanya numerik, itu berbeda ya. Tapi mayoritas mahasiswa mengujinya dengan chi-square. Ya, kebanyakan seperti itu. Ada hubungan gitu ya. Jadi jarang menguji yang terkait dengan apakah hubungan itu positif atau negatif. Nah, itu dengan korelasi ya, jarang mahasiswa yang menggunakan itu. Nah, ini contohnya dari judul penelitian, kemudian rumusan masalahnya apa. Ya, nanti Anda bisa baca ya. Kemudian rumusan hipotesisnya apa. Ya, ini saya pakai hipotesis HA, hipotesis alternatif. Nah, untuk itu digunakan diperlukan instrumen. Ya, instrumennya Anda harus menggunakan instrumen pembelajaran e-learning sama instrumen prestasi belajar mahasiswa. Dua variabel itu harus ada instrumen yang digunakan untuk mengukurnya. Nah, ini definisi operasional ya. Jadi biasanya dibuat dalam bentuk matriks ya, yang tadi sudah dicontohkan oleh temannya, dibuat dalam bentuk matriks, ada definisi operasional, ada cara pengukuran, ada alat ukur dan cara pengukurannya, ada hasil ukurnya, ada skala ukurnya ya. Nah, contoh nih status gizi ya. Definisi operasionalnya apa? Hasil pengukuran penimbangan berat badan dan tinggi badan. Ya, contohnya variabel pendidikan. Ini apa definisinya? Lamanya sekolah. Itu tingkat sekolah yang diikuti oleh responden. Ya, ini contoh-contoh dari definisi operasional. Bagaimana cara mengukurnya? Ya, misalnya ini dengan cara wawancara atau dengan pengukuran. Kalau berat badan tinggi badan kan udah jelas itu caranya pengukuran. Ya, ada juga dengan wawancara misalnya. Ya, ada juga dengan pengukuran ngecek atau observasi, itu macam-macam. Alat ukurnya Anda menggunakan instrumen apa gitu. Ya, misalnya menggunakan instrumen yang sudah baku atau instrumen yang disusun sendiri, dimodifikasi sendiri, ya dengan menggunakan apa skala Likert misalnya sebanyak 10 item dengan skala Likert 1 sampai 4. Contohnya itu alat ukurnya ya. Nah, ini hasil ukurnya. Misalnya status gizi, hasil ukurnya bisa gizi buruk, gizi kurang, atau gizi baik. Ini dalam bentuk kategori ya, hasil ukurnya. Ini sudah dikategorikan. Pendidikan juga begitu, sudah dikategorikan. Nah, skala ukur yang tadi saya sampaikan, enggak lagi kategori numerik, tetapi apakah dia nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ini tentunya Anda sudah belajar ya. Mana sih yang disebut dengan nominal, mana yang disebut dengan ordinal, interval, dan rasio. Nah, ini contoh. Ini contoh definisi operasional. Ya, ini contoh variabel dependennya, ini kualitas hidup, status kesehatan, ini contohnya ya. Alat ukurnya, ini menggunakan alat ukur yang sudah dimodifikasi dari WHO, BRIP dan OLD. Ya, terdiri dari 15 item, skala Likert 1 sampai 5. Hasil ukurnya tentu ini numerik ini ya, hasil ukurnya. Skol darah mentang 15 sampai 75 ya. Karena ada 15 item, berarti skor terendah itu 15, skor tertinggi 75. Skala ukurnya adalah interval.
Ini status kesehatan juga begitu nih, kebetulan menggunakan instrumen yang sudah baku ya. Instrumen yang sudah baku SF12 ya, ini terdiri dari 12 item dengan skala Likert 1 sampai 5. Ini juga numerik ini ya, skornya. Kemudian skala ukurnya interval. Nah, ini untuk yang variabel independen, ini contoh usia, jenis kelamin, status kawin ya. Ini bisa dikategorikan seperti ini ya. Bisa dikategorikan, nah ini ordinal karena ini kan ada leveling. Ada tingkatannya ya dari usia. Kemudian kalau jenis kelamin ini laki-laki atau perempuan, ini nominal. Kemudian status kawin juga menikah atau janda atau duda. Ini bisa 3 kategori, menikah, janda duda atau tidak menikah gitu ya. Bisa 3 kategori. Ini juga nominal. Nah, ini contoh dari definisi operasional. Biasanya kalau definisi operasional ini dalam bentuk tabel, ya, bukan narasi, sehingga lebih mudah orang melihatnya, lebih mudah orang untuk membacanya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk klarifikasi apa yang sudah Anda paparkan. Jika ada yang kurang jelas, mau didiskusikan, silakan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan. Izin masuk, Ibu. Oke. Iya, izin bertanya, Ibu. Saya Atia dari 4 RKI. Mohon maaf, Ibu. Pertanyaan saya tadi soalnya pas Ibu lagi menjelaskan bagian hipotesis itu agak putus-putus di saya, Bu. Jadi pertanyaan saya itu, kalau misalnya nanti kita sudah membuat hipotesis itu kan tadi tidak berdasarkan fakta, Ibu. Namun ternyata pas udah berdasarkan fakta, ternyata hipotesis kita itu nggak sesuai gitu, Ibu. Itu apakah nanti penelitian kita bakal ngulang lagi, Bu? Atau seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Tidak masalah, ya. Itu kan dugaan sementara kita berdasarkan teori yang ada. Di teori, misalnya di teori atau di hasil penelitian-penelitian sebelumnya, itu contohnya ada hubungan. Kita rumuskan ada hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kesepian pada lansia. Itu ada hubungan ya. Secara teorinya kan ada hubungan. Kalau dukungan keluarga bagus, berarti lansia tidak mengalami kesepian gitu kan. Nah, kalau misalnya nanti Anda sudah turun ke lapangan, Anda sudah uji statistik hipotesis itu, ternyata hasilnya tidak berhubungan, tidak masalah. Ya, bukan berarti penelitian Anda gagal. Tidak harus berhubungan semua. Mungkin banyak hal yang berpengaruh. Disitulah Anda bikin di keterbatasan penelitian. Anda justifikasilah di pembahasan. Kenapa itu tidak berhubungan? Sedangkan hasil riset yang lalu atau secara teori itu berhubungan harusnya. Anda justifikasi. Kenapa? Menarik kan? Sebetulnya menarik itu untuk dibahas. Kenapa? Ya, ada apa dukungannya ini? Ya, itu Anda justifikasi saja. Anda boleh tuliskan di situ. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian A sebelumnya, gitu kan? Nah, kenapa bertentangannya itu? Itu yang Anda harus justifikasi secara kuat. Biasanya menarik tuh untuk ditanya oleh penguji. Kita tidak bisa mengharapkan itu berhubungan semuanya. Ya bisa pada saat menjawabnya mungkin yang nggak pas. Atau bisa instrumennya yang kurang pas untuk menjaring itu. Karena instrumen Anda bikin sendiri contohnya ya. Tidak instrumen baku, Anda bikin sendiri walaupun sudah diuji coba. Ya, bisa terjadi itu. Namanya bikinan sendiri ya. Nggak masalah. Ya.
atau mungkin wilayahnya, atau bentuk dukungan keluarganya yang diberikan seperti apa, gitu. Ya, atau kondisi lansianya seperti apa. Banyak hal yang bisa berpengaruh. Ya, bukan berarti gagal. Penelitiannya nggak ada penelitian yang gagal. Ya, Baik Ibu, oke. terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Silakan. Siapa sipennya? Cukup kah? Ya, izin Ibu, sepertinya Oke. cukup Bu. Oke. Kalau cukup, saya akhiri ya. Anda sudah absen tadi? Ya, izin screenshot dulu ya Bu. Iya, oke. Untuk kelas B bisa resen terlebih dahulu Ibu, mungkin bisa resen. Saya juga. Ya Ibu. Oke, bentar. Oke. Ini slide 1. Selanjutnya slide 2. Sebentar. Oke, sudah untuk kelas B. Baik, selanjutnya dilanjut kelas A, bisa on cam dan raise hand. Untuk kelas A sudah, bisa dilanjut kelas RKI. Ya, untuk kelas RKI bisa on cam, raise hand. Oke, slide 1. Oke, satu lagi. Dan sudah Ibu, sudah semua. Terima kasih Ibu. Oke. Terima kasih ya semuanya. Sehat semua ya. Saya izin live ya. Ya Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima Ya, kasih Bu. Nanti, yuk. Nanti saya kirim ininya materi saya ya. Ya, baik Bu. Mawar, Mawar, Ya, nih. Host apa? Host aja ya? ya udah. Emang kalau co-host kenapa? Gak apa-apa sih, ntar juga pasti kepilih yang lain. Ya udah, itu aja nggak apa-apa. Hostnya kalau misalkan pada keluar kan jadinya gue host kan ya? Iya, Ya udah. Oke, oke. Makasih ya, Mal. dadah aku keluar. Yo.